Jadi dengan ini berarti ada khilafiyah antara ulama itu. Ketika ada khilafiyah, antum Pak Heri Pras tidak bisa menyalahkan yang melakukan, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video dari Heri Pras ya. Heri Pras ini kalau kita lihat ngomentari sesuatu itu kenceng banget ya. Kita lihat video Heri Pras yang ini kita tanggapi nanti ya. Riza dia, namanya Riza juga. Dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Contohnya Keislaman di Indonesia. Keislaman di Indonesia itu teman-teman sudah berkaitan dengan tradisi ya, tradisi. Jadi banyak tradisi-tradisi yang dimasukkan ke dalam keagamaan lah, begitu. Ya kita bisa melihat sendiri. Begini yang benar Heri Pras, bahasa bukan tradisi yang dimasukkan di dalam keagamaan atau agama. Yang benar itu begini. Yang benar itu adalah agama ini atau syariat atau fikih ini ditadbik atau dipraktikkan terhadap adat, begitu. Bukan tradisi-tradisi dimasukkan dalam agama, tapi syariat ini atau fikih ini dipraktikkan kepada adat, karena memang nanti media dari fikih itu adalah adat. Makanya ada pembahasan, ada adat yang yukholif pada syariat, yang bertentangan dengan syariat, ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi untuk memandang mana yang bertentangan, mana yang tidak, itu bukan orang yang sekelasnya antum begitu Heri Pras, atau sekelahnya saya. Tapi para ulama. Kalau ulama itu berbeda pendapat terhadap satu kasus atau adat misalnya begitu, kita harus sikapi memang ada perbedaan ulama tentang masalah adat ini. Kalau sudah ada perbedaan, maka kita tidak boleh menyalahkan atau membenarkan yang satu. Kita anggap ini memang perbedaan, semuanya sama-sama benar melihat pada pandangan ulama yang berbeda terhadap masalah atau adat tersebut. Begitu. Kita lanjut. Ada tahlilan, ada maulidan, ada haul, dan itu semua tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Ya, ritual-ritual itu tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Contoh. Begini Pak Heri Pras ya. Hukum di dalam Islam ini atau fikih itu memang kalau kita pahami secara orang awam, itu memang sumbernya hanya Al-Quran dan hadis begitu. Akan tetapi kalau kita melihat kepada kesepakatan ulama, mana yang bisa dibuat pijakan suatu hukum atau yang bisa dibuat hujah atau landasan suatu hukum, maka ulama bersepakat bahwasanya ada Al-Quran, ada sunnah. Sunnah nanti akan ada 3. Kemudian ada ijma, kemudian ada qiyas. Dari 4 ini yang bisa dibuat hujah di dalam melakukan atau dibuat hujah untuk satu hukum begitu. Tidak bisa kita katakan misalnya ketika tidak sesuai dengan Al-Quran maka dikatakan salah, ketika tidak sesuai dengan hadis dikatakan salah. Kita masih melihat 2 sandaran hukum itu, ijma ulama bagaimana, kemudian qiyas bagaimana. Sebab begini logikanya Pak Heri Pras ya, di dalam kita melakukan satu kajian hukum, maka kita harus melihat pada ulama terdahulu, atau ulama salah misalnya, atau orang yang memang mempunyai suatu kemampuan untuk menggali hukum terhadap Al-Quran dan Sunnah begitu. Kalau ustadz-ustadz sekarang, misalnya ustadz yang antum tiru misalnya, tidak cocok dengan Imam Ahmad misalnya, tidak bisa antum itu menyalahkan Imam Ahmad atau Imam Tawas misalnya, dengan berdalih bahwasanya mereka tabi'in ini adalah seakan-akan orang yang dapatkan ilham baru setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu cara analogi berpikir di dalam Islam atau dalam fikih gitu Pak Heri Pras. Tapi begini cara pikirnya. Oh, berarti ulama mengistimbat ketika Rasul tidak melakukan, ulama melakukan atau tabi'in melakukan, itu namanya istimbatul hukmi. Namanya merupakan suatu hukum yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama menggali hukum itu enggak serampangan Pak Heri Pras begitu. Kemudian ketika kita menemukan satu masalah misalnya tidak cocok dengan ustadznya kita, ulama misalnya Imam Hambal, Imam Tawas, Imam Syafi'i misalnya berbeda, ya berarti bukan memenangkan ustadz kita karena berlandasan kepada hadis, tapi itu tadi menangkan adalah contoh Imam Tawas, Imam Ahmad bin Hambal begitu. Logika berpikir begitu Pak Heri Pras ya. Kita lanjut. Contohnya seperti meyakini 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ritual-ritual di dalam hal yang saya sebutkan tadi ini teman-teman tidak ada diajarkan di zamannya Nabi Muhammad. Selama Nabi Muhammad masih hidup. Ini apa ya?
kekeliruan Heri Pras di dalam berpikir ini. Makanya mungkin bisa kita katakan begini, Pak Heri Pras ini ya cara logika berpikir di dalam agama itu ya mirip-mirip Wahabi begitu. Ya mungkin bahasanya terkontaminasi begitu dengan cara pola pikir orang-orang Wahabi. Karena kalau Nabi tidak melakukan itu berarti ya tidak benar begitu. Padahal sahabat atau setelahnya Nabi itu diberikan satu kelonggaran hukum untuk melakukan istimbat begitu. Tentu bagi orang-orang yang mampu begitu. Selama Nabi Muhammad masih menerima wahyu dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perintah kepada Nabi untuk merayakan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Tidak ada. Padahal perkara-perkara tersebut itu adalah perkara gaib, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, ini merupakan salah satu ya cara pandang yang salah dari Heri Pras ya. Ya dia orang yang nggak belajar ya, nggak apa-apa kita maklumi ya. Lanjut ya. Nah di situ Ustadz Abdul Somad memberikan pernyataan kalau kami mengadakan tahlilan ini karena meyakini dari perkataan siapa itu ulama tabiin katanya yang dia sebutkan. Di situ apakah kita mau meyakini ada perintah dari langit yang belum selesai di masa Nabi, sehingga apa? Ada orang tabiin yang mendapatkan perintah dari langit itu. Kalau selama 7 hari ada perkara-perkara ini, selama 3 hari ada perkara ini di dalam alam kubur, 7 hari ini di alam kubur, 40 hari begini perkaranya, 100 hari ada ini, 1 tahun begini, terus 1000 hari begini. Itu kan perkara gaib, perkara alam barzah, perkara alam kubur, perkara alam ruh. Ini kan perkara gaib. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat, para sahabat sudah wafat, dan para sahabat tidak mengajarkan, tidak mendapatkan perintah dari langit dengan adanya ritual-ritual khusus pada apa yang saya sebutkan tadi. Kenapa tiba-tiba ada tabiin yang menerima perintah dari langit itu, bisa tahu perkara-perkara gaib, sedangkan tidak ada yang tahu perkara-perkara gaib kecuali Allah. Kunci-kunci gaib itu hanya milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh. Begini ya Pak Heri Pras ya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau tabiin itu tidak kita bahasakan menerima perintah dari langit, akan tetapi kita bahasakan bahwasanya tabiin ini beristimbat begitu. Tabiin beristimbat bahwasanya kalau di 7 hari, 1 hari, 2 hari, 7 hari, misalnya sampai 40 hari sampai 100 hari disunnahkan misalnya melakukan untuk it'amut ta'am, memberikan makan pada orang-orang. Itu berarti merupakan istimbat hukum yang diambil oleh tabiin tersebut atau sahabat tawas. Ini ya Pak Heri Pras ya. Saya akan berikan beberapa dalil tentang masalah dalil 7 harian, 40 harian. Antum dengarkan ya, nanti simpulkan. Pertama ini dari banyak referensi ya. Dari Ibnu Hajar dalam kitabnya Asnal Mathalib ya, Al-Aliyah. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Awliya karangannya Abu Nuaim. Kemudian Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Battah ya, dalam kitabnya Syarah Bukhari, kemudian di dalam kitab Al-Aini Umdatul Qari, Syarah dari Sahih Bukhari. Di sini banyak kitab yang menerangkan tentang masalah dalil 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Pertama ya, kita bacakan begini. Haddatsana Abu Bakr bin Malikin, sana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sana Abi, sana Hashim bin Al-Qasim, sana Al-Asy'a'i an Sufyan Ats-Tsauri. Qala Tawusun innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'am anhum tilkal ayyam. Jadi ini adalah satu dalil, satu dasar bahwasanya orang-orang yang melakukan memberi makan sedekah 7 harian itu merupakan sesuatu sedekah yang memang sangat diharapkan oleh orang-orang yang meninggal di hari itu atau di 7 hari itu sangat diharapkan begitu. Jadi dasar ini bisa kita simpulkan begini dulu Pak Heri Pras. Jadi ulama-ulama ini itu melakukan istimbat hukum terhadap Al-Quran dan hadis dan asarnya para sahabat yang banyak itu, kemudian menyimpulkan seperti itu.
ketika kesimpulan ini misalnya Pak Heri Pras ya berbeda dengan ustadz yang antum panuti atau yang antum ikuti dan ustadz-ustadz salafi wahabi misalnya, maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya ulama ini itu salah. Sebab begini, sekelas Ibnu Hajar itu dibandingkan dengan ulama wahabi pun itu tidak ada satupun yang mencapai derajat kemampuannya dengan Ibnu Hajar. Begitu Pak Heri Pras. Jadi jangan antum justifikasi, ini kan tidak ada contoh dari Rasul begitu. Memang tidak ada contoh, tapi diistinbat oleh ulama bahwasanya ini memang diperbolehkan atau memang diharapkan oleh orang mati ketika di dalam masa 7 hari. Begitu Pak Heri Pras. Kemudian ini lagi di dalam satu keterangan begini. Faidatun rawa Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nuaim fil Hilya an Tawus annal mauta yuftanuna fi quburim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyami. Isnaduhu sahihun. Jadi begini Pak Heri Pras. Ahmad bin Hanbal atau keterangan yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal sanadnya itu sahih. Jadi kalau sahih antum nggak bisa menolak ini bukan dari Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi begini pola pikirnya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan atau mengatakan sangat diharapkan mayit itu di masa 7 harinya, nanti 40 dan seterusnya, maka antum tak bisa mengkaitkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini mendapatkan wahyu, karena Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan seperti itu. Ini tidak bisa begitu pola pikirnya Pak Heri Pras, karena begini, landasan antum berpikir itu karena ustadznya antum itu yang mengkabarkan bahwasanya Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Padahal Imam Ahmad sendiri memberikan kabar, begitu kalau bahasa kita. Imam Ahmad memberikan kabar atau memberikan keterangan bahwasanya di hari ke-7 itu orang meninggal 1 sampai 7-nya itu sangat diharapkan sekali atau sangat mengharapkan sekali ada sedekah untuknya. Ini Imam Ahmad begitu. Ketika ustadznya antum, ustadz yang antum panuti tidak menerangkan seperti itu, maka saya kira tidak bisa antum menangkan bahwasanya Imam Ahmad itu mendapatkan wahyu dengan berdalih ingin menangkan bahwasanya antum. Tidak begitu cara berpikir secara ilmiah Pak Heri Pras. Kalau antum berpikir secara ilmiah, maka ilmiahlah. Aku ini adalah ada ikhtilaf atau ada ulama yang memperbolehkan begitu. Jadi kalau ada yang memperbolehkan, kita tidak perlu menyalahkan yang melakukan begitu. Yang melakukan monggo, yang tidak melakukan monggo begitu. Logika secara logika yang normalnya begitu Pak Heri Pras. Ya. Jadi Imam Ahmad ini berdasarkan sanad yang sahih mengatakan di masa 1 sampai 7 hari orang yang meninggal itu sangat mengharapkan sedekah baginya. Begitu Pak Heri Pras. Gampangnya pakai bahasa kita begitu. Kemudian ada juga sanad dari Al-Hafidz As-Suyuti. Di sini ada ibarat begini, beliau mengungkapkan begini. Tentu sekali lagi begini Pak Heri Pras. Imam As-Suyuti atau bergelar Al-Hafidz kan, ya bisa disandingkan dengan ustadz yang ada sekarang, apalagi ustadz Wahabi. Al-Hafidz As-Suyuti beliau mengatakan begini, inna sunnatal it'am sab'ata ayyamin balawani anha mustamirratun ilal anih bi Makkah wal Madinati. Fadhahiru annaha lam tutrak min ahadis sahabati ilal an. Wa innahum akhaduha khalafan an salafin ila sadril awwal. Jadi keterangan ibarat ini gampangnya begini. Ternyata tradisi tahlilan itu sebenarnya memang ada sejak masa sahabat. Meskipun tidak semua sahabat melakukan. Tapi sahabat itu melakukannya. Makanya sampai terus sampai masa sekarang. Begitu Pak Heri Pras. Begitu. Berdasarkan keterangan Al-Hafidz As-Suyuti. Jadi kalau kita melihat keterangan ini, memang ada perbedaan ulama tentang masalah tahlilan ini. Jadi kalau memang ada perbedaan semacam ini, maka logika yang gampang itu begini. Antum ketika mana yang benar sebenarnya? Mana yang mengatakan yang ada atau mengatakan yang tidak ada? Maka antum ketika berpikir secara normal begini. Kalau antum misalnya ngikuti Ustadz Wahabi siapa misalnya itu Ustadz Khalid Basalamah misalnya atau Syafiq Reza Basalamah, maka antum cara logika berpikir begini, mana lebih unggul ilmunya, Khalid Basalamah, Syafiq Reza Basalamah,
dengan Al-Hafidh As-Suyuti atau dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar, mana yang lebih unggul? Begitu logikanya Pak Heri Pras. Kalau misalnya antum setelah cari-cari referensi ternyata yang lebih unggul adalah Al-Hafidh As-Suyuti atau Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka dengan logika yang normal tentu antum akan mengatakan yang benar itu adalah ya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar begitu. Jika antum memenangkan Syafiq Reza Basalamah, kemudian Khalid Basalamah, sedangkan mereka ilmunya di bawah Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka antum ini berarti logikanya tidak normal begitu Pak Heri Pras. Karena begini, kalau antum ini contohlah datang ke mereka, ke Syafiq Reza Basalamah, ke Khalid Basalamah gitu, tes baca kitabnya mereka. Begitu. Ini bukan apakah harus bisa baca kitab ustadz-ustadz itu, harus memang Pak Heri Pras. Karena kalau mereka tidak bisa baca kitab, berarti sumber keilmuannya mereka itu bukan dari kitab atau bukan dari ulama salaf, tapi dari Google begitu, kasarnya begitu Pak Heri Pras. Jadi di dalam masalah tahlilan itu memang yang benar bahasa itu bukan tradisi yang dimasukkan ke agama, tapi agama dipraktekkan ke tradisi begitu Pak Heri Pras. Itu pertama. Kemudian kedua, ada landasan dari beberapa ulama tentang masalah pelegalan tahlilan ini. 7 harian, 40 harian, itu ada legalitasnya dari ulama, sebagian ulama begitu. Jadi dengan ini berarti ada khilafiyah antara ulama itu. Ketika ada khilafiyah, antum Pak Heri Pras tidak bisa menyalahkan yang melakukan, nggak bisa. Maka antum bijaklah mengatakan, saya tidak harus mengatakan antum, terserah antum, tapi antum itu harus berpikir secara normal, berarti antum harus mengatakan bahwasanya tahlilan yuk ada dasarnya, yang tidak melakukan ya ada dasarnya, ada ustadz atau ada ulama yang diikuti begitu. Itu yang logika normalnya begitu Pak Heri Pras. Tapi itu semua terserah antum. Tapi begini Pak Heri Pras, saya setuju dengan bahasa antum kemarin itu, orang yang tahu agama itu gak harus mondok. Tapi harus sadar juga, kalau orang yang tidak mondok itu secara keilmuan, secara lingkungan saja keilmuan itu tidak akan mengungguli orang yang mondok begitu. Ini kan sama-sama yang mempeng, yang cakang gitu Pak Heri Pras ya. Itu IQ-nya sama, IQ-nya sama begitu. Karena lingkungan itu juga berpengaruh besar terhadap kemampuan seseorang begitu. Jadi sekali lagi untuk masalah ini Pak Heri Pras harus bisa berpikir secara normal begitu. Sekali lagi jangan berpikir ketika Ustadz antum tidak menyampaikan, maka antum untuk menyalahkan Imam Ahmad atau Imam Taus itu antum berlandaskan bahwasanya orang-orang ini dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir seperti itu Pak Heri Pras. Tapi berpikirlah adalah bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Taus, kemudian Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar merupakan ulama yang mengistimbat hukum itu dari Rasulullah Muhammad SAW dan dari af'al atau asar dari para sahabat. Begitu Pak Heri Pras. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.